Shalom saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam kasih Kristus Tuhan kita. Kita sangat bersyukur karena dalam keadaan yang sukar ini pun kita masih ada kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita masih ada waktu untuk bertumbuh di dalam iman. Dan kita masih ada waktu untuk saling mendorong, saling menguatkan, walaupun kita tidak bertemu secara jasmani, namun kita dapat saling mendorong, saling mengingat, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik, kita sudah pada minggu yang kelima kita belajar tentang dibenarkan karena iman, dan hari ini kita masih sambung pembelajaran kita tentang dibenarkan karena iman. Baik, di dalam Ibrani atau menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, iman itu adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan. Baik saudara, apabila kita mendasarkan iman kita kepada Yesus Kristus, kepada Allah kita, maka kita pasti bahwa perkara-perkara yang kita harapkan itu akan terjadi, akan berlaku, akan kita alami. Itu bukan karena siapa kita, tetapi kepada siapa kita mendasarkan iman kita. Tentu sekali berdasarkan Yesus Kristus atau Allah sebagai Allah dan Tuhan kita. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat yang ke-30, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Pembacaan ini mengisahkan dua orang buta yang datang kepada Yesus dan mereka sangat percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka. Jadi harapan mereka adalah mereka disembuhkan, dan mereka percaya sebelum mereka disembuhkan, mereka sudah percaya bahwa mereka dapat disembuhkan. Itu kita dapat lihat pada waktu Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maka orang buta itu menjawab, "Kami percaya." Lalu di dalam ayat yang ke-29, Yesus berkata kepada kedua orang buta itu, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya," atau "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah saudara, bila harapan-harapan itu kita dasarkan kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan, kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang sejati, maka apapun yang kita harapkan itu akan terjadi, akan berlaku di dalam hidup kita. Namun kita juga perlu ingat bahwa tidak sembarang meletakkan harapan kita kepada Yesus Kristus. Harus juga didasari atau diperiksa dengan firman Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, ayat itu berkata, "Kamu memang sudah bersih oleh karena firman-Ku." Nah, artinya orang yang beriman, memiliki iman di hadapan Tuhan itu juga adalah orang yang percaya akan firman Tuhan, meyakini, menerima firman Tuhan itu sebagai firman yang benar, dan membiarkan diri pribadi dibersihkan oleh firman Tuhan, sehingga keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan juga
disingkirkan dan hidup itu dibersihkan dari bebas dari keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka setelah dibersihkan, yang tinggal adalah keinginan-keinginan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka apabila kita mendasarkan itu pada pribadi Tuhan, pada pribadi Yesus Kristus, kita sangat yakin dan percaya bahwa semuanya itu akan terjadi, berlaku dalam hidup kita. Nah, saudara, saya pernah mengalami kemalangan suatu ketika dulu. Waktu itu kalau saya tidak salah pada tahun 1998, waktu itu saya masih bujang dan saya sedang menunggang motosikal waktu malam sekitar jam 8, jam 7.30, jam 8 begitulah. Dan saya dari Tuaran balik ke Tenggilan, saya melayani di Tenggilan pada waktu itu. Dan moto yang saya gunakan, dia punya lampu itu tidak seberapa terang. Ya, jadi saya dalam keadaan yang agak yang mau cepat, dan saya tidak nampak di depan saya ada kerbau. Dan saya langgar kerbau itu. Dan itu mengakibatkan saya mengalami kecederaan di bagian tangan kanan sini. Dan itu terjadi beberapa tahun selepas saya kemalangan, baru saya rasa itu. Dan tangan saya tidak akan sentiasa sakit. Dia hanya datang sekali-sekala. Dan apabila penyakit itu datang, saya tidak angkat berat pun, saya akan rasa tangan saya sakit dan sangat tidak selesa. Suatu ketika saya mengikuti kebaktian atau kebaktian yang dianjurkan oleh pemuda-pemudi kawasan Nahaba. Dan pada waktu itu yang melayani firman adalah tim dari Abalov Indonesia, dan malam itu pastor yang dari Abalov itu memberikan tantangan. Dia berkata, di tempat ini ada orang yang sakit di bagian tangan, dan kalau Anda adalah orang itu, silakan maju depan dan didoakan. Saya sudah rasakan penyakit itu bertahun-tahun, mungkin lebih dari 5 tahun saya sudah rasakan itu. Walaupun tidak datang setiap masa, tetapi pada waktu penyakit itu datang, saya akan rasa sangat tidak selesa. Maka dengan iman saya melangkah ke depan dan saya didoakan. Dan sedikit lucu pada waktu itu, karena kebetulan pada waktu itu saya tidak rasa tangan saya sakit. Tetapi pendeta atau pastor itu berkata, setelah didoakan, pastor itu berkata, coba gerakkan tangan, apakah masih sakit ataupun tidak. Saya sedikit bingung mengatakan tidak, karena memang tidak sakit waktu itu. Ya, tidak sakit waktu itu. Saya hanya datang saja untuk meminta didoakan. Dan dia berkata, puji Tuhan. Saya pun dengan iman berkata, ya puji Tuhan. Tanpa saya sadari, setelah didoakan, saya tidak ingat lagi perkara itu. Saya berlalu begitu saja, ya, pengalaman itu berlalu begitu saja. Dan beberapa bulan kemudian baru saya sadar bahwa tangan saya tidak sakit lagi. Dan sampai hari ini sudah lebih 5 tahun saya tidak rasa lagi tangan saya sakit. Nah, pada waktu kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka apapun yang kita harapkan itu, bila itu seturut dengan kehendak Tuhan, maka perkara itu pasti akan berlaku, pasti akan kita alami di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, menurut Ibrani juga, iman adalah keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Nah, Yohanes pasal 20 ayat 29 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apabila Alkitab berkata berbahagia, itu adalah benar-benar bahagia, ya, kebahagiaan yang bukan berasal dari dunia, kebahagiaan yang berasal dari Tuhan, satu kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang murni, yang asli. Nah, jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang salah satu yang dimaksudkan oleh yang dikatakan oleh Alkitab sebagai orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melihat tetapi percaya, ya. Nah, kita memang tidak melihat Allah. Kita tidak dapat melihat Dia dengan mata kasar, mata jasmani kita. Tetapi kalau kita punya iman, maka kita percaya bahwa Allah memang ada, benar-benar ada. Nah, poin pertama yang kita mau pelajari pada hari ini adalah percaya atau iman itu adalah percaya bahwa Allah ada. Nah, kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, pertanyaannya adalah, percayakah kita bahwa Allah itu benar-benar ada? Kita tidak pernah melihat. Ya, kita tidak pernah melihat Allah itu di depan kita, berada di depan kita. Kita tidak pernah melihat Allah itu duduk di mana-mana, ya, secara mata kasar. Dan sampai bila-bila pun selagi kita ada di dunia ini, kita tidak akan melihat Allah dengan mata kasar. Ya, jadi percayakah kita bahwa Allah itu ada? Nah, Ibrani pasal 6 ini berkata, kalau kita mau berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, percaya bahwa Allah itu ada, sama halnya dengan yakin bahwa Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Menurut saya, mempercayai bahwa Allah ada itu adalah kunci utama. Ya, sebab selagi kita tidak percaya bahwa Allah itu ada, maka kita juga tidak percaya bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Allah. Ya, ada kajian mengatakan bahwa bumi ini terhasil oleh karena cantuman debu-debu yang berada di udara, ya. Bercantum dan lama-kelamaan jadilah bumi. Ada juga yang mengatakan, kajian mengatakan, dan kita tahu itu seringkali diperkatakan bahwa manusia ini berevolusi dari monyet. Saya ada pertanyaan untuk kedua kenyataan ini. Pertanyaan saya yang pertama, kalau memang dikatakan bahwa bumi ini terhasil dari cantuman debu-debu, pertanyaan saya adalah, debu itu dari mana? Ya, debu itu dari mana? Yang kedua, kalau dikatakan manusia ini berevolusi dari monyet, pertanyaan saya adalah, monyet itu dari mana? Ya, sebab pasti ada permulaan dari semuanya ini. Nah, jadi menurut iman kita, kalaupun benar bumi ini terhasil dari cantuman debu-debu, ya, saya yakin bahwa kalaupun benar itu seperti itu, maka itu adalah proses dari penciptaan Allah, ya. Tapi saya tidak bilang memang itu terhasil dari cantuman debu, tidak. Andai kata kalau
dunia ini, bumi ini tercipta dari cantuman debu-debu, maka saya percaya bahwa itu adalah proses dari penciptaan Allah, dan debu itu adalah ciptaan Allah. Tetapi untuk mempercayai manusia ini berevolusi dari monyet, saya minta maaf, saya tidak dapat terima hal itu, ya, karena saya yakin dengan iman saya bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah menciptakan manusia ini dengan istimewa menurut gambar dan rupa Allah, bukan berasal dari monyet. Nah, kita yakin kalau Allah ada, kita percaya bahwa Allah ada, kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu termasuk diri kita. Nah, kita juga yakin bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Artinya Tuhan berhak penuh atas hidup kita. Dia mau buat apa saja, dia berhak tanpa kita dapat atau ada ruang, ada hak untuk kita membantah Tuhan. Tuhan berhak sepenuhnya. Kalau kita percaya bahwa Allah ada, maka kita yakin bahwa Yesus Kristus juga adalah Tuhan. Ya. Dan juga kita mempercayakan atau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan kendali hidup kita, mengatur hidup kita. Nah, kita yakin bahwa Allah memang sudah mengatur kehidupan kita dan sudah menetapkan masa depan kita selama kita sungguh-sungguh meletakkan hidup kita ini kepada Tuhan, sungguh-sungguh mentaati Tuhan, maka hidup kita ke depan ini sudah diatur oleh Tuhan. Kecuali kalau kita keluar dari pengendalian tangan Tuhan, maka hidup kita akan berlangsung di luar kehendak dan rencana-rencana Tuhan. Nah, pertanyaan untuk kita hari ini, apakah kita masih ragu-ragu tentang Allah, bahwa dia wujud atau sebaliknya? Percayalah saudara bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan kita melihat di sekeliling kita, alam semesta yang ada di sekeliling kita ini semuanya adalah bukti karya tangan Tuhan yang membuktikan bahwa memang Tuhan itu ada. Dan hidup kita sendiri pun adalah bukti bahwa Allah itu memang ada. Baiklah saudara, yang kedua, beriman berarti percaya bahwa Allah dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Di dalam ayat yang ke-29 mengisahkan bahwa orang Israel karena iman mereka percaya bahwa Allah dapat melakukan perkara yang luar biasa, maka mereka telah melintasi Laut Merah. Menyeberangi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Kita tahu kisah ini di mana Laut Merah itu terbelah menjadi 2 dan orang Israel berjalan di tengah-tengah laut itu di tanah yang kering. Nah, itu karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Sementara di dalam ayat yang ke-30 mengisahkan bahwa karena iman tembok Yeriko runtuh ketika orang Israel mengelilinginya 7 hari lamanya. Nah, saudara, perkara-perkara yang disebut dalam kedua ayat ini adalah perkara yang mustahil dilakukan oleh manusia. Dan sejauh yang saya ingat, ya, dalam mana-mana pembacaan, dalam mana-mana kisah, satu-satunya kisah laut terbelah yang saya tahu adalah yang ada di dalam Alkitab, ya, yang disebut dalam ayat yang ke-29.
orang Israel yang dipimpin oleh Musa menyeberangi Laut Mati dengan berjalan di dasar yang kering. Nah, ini suatu perkara yang mustahil, tidak mungkin. Sedangkan sungai yang biasa pun sukar untuk kita belah, ya, sukar untuk kita hentikan dia punya aliran, kemudian kita berjalan di dasar yang kering. Tidak mudah, itu mustahil untuk dilakukan. Dan juga untuk meruntuhkan tembok hanya dengan mengelilinginya. Dan kalau kita baca kisah ini, kita dapat melihat bahwa pada hari yang ketujuh dan pada pusingan yang terakhir itu, orang Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk bertempik sorak, berteriak dengan suara yang keras. Dan Alkitab mencatatkan bahwa tembok itu runtuh ke dalam. Dan kita tahu, kalau kita selidiki, bahwa tembok Yeriko itu bukan suatu tembok yang nipis, itu tembok yang sangat tebal, diperbuat dari batu bata, dan teriakan yang sekuat manapun tidak mungkin dapat meruntuhkan tembok yang tebal itu. Tetapi karena iman, mereka percaya bahwa Allah dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil, maka tembok Yeriko itu runtuh hanya dengan mengelilinginya dan juga bertempik sorak sambil memainkan alat-alat musik pada waktu itu. Nah, saudara, di sini kita dapat belajar bahwa Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil, yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia, tapi dapat dilakukan oleh Allah. Mujizat yang terjadi pada orang Israel ini adalah mujizat yang besar. Ya, membelah Laut Mati, meruntuhkan tembok kota Yeriko, itu mujizat-mujizat yang besar. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, pertolongan apa yang kita perlukan dari Tuhan saat ini? Dan kita yakin bahwa apapun yang kita perlukan, bila kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan dapat melakukannya bagi hidup kita. Kalau kota Yeriko dapat diruntuhkan, maka benteng-benteng yang coba menghalang pertumbuhan iman kita juga dapat dihancurkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan dapat membelah Laut Mati, supaya orang Israel dapat keluar daripada masalah yang mereka hadapi, kita yakin bahwa Tuhan juga dapat membuka jalan keluar bagi kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Hanya datang dan berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Punya iman yang meyakini bahwa Allah dapat melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, beriman berarti taat melakukan firman Allah walaupun belum tentu menikmati hasilnya. Nah, kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang yang asing dan pendatang di bumi ini. Dalam ayat 13 ini berkata, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Allah sudah berjanji kepada beberapa orang, ya, antara lain adalah Abraham yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu. Abraham telah diberi janji oleh Tuhan bahwa dia akan memiliki negeri yang telah diberikan, yang telah disediakan oleh Tuhan baginya. Tetapi selama Abraham hidup, Abraham hanya tinggal di kemah, ya, seperti orang asing di tanah Kanaan. Sedangkan tanah Kanaan itulah yang telah dijanjikan oleh
Tuhan kepada Abraham bahwa tanah itu telah ditentukan Tuhan untuk diberikan kepadanya dan kepada keturunan-keturunannya. Kita tahu bahwa Abraham tidak menakluki tanah itu, ya, dia hanya tinggal di situ sebagai orang asing dan mati sebelum sungguh-sungguh memiliki tanah Kanaan itu. Nah, kalau kita telusuri perkara ini, kita dapat mempelajari bahwa janji itu diberikan kepada Abraham, tetapi Abraham tidak menikmatinya. Namun Abraham tetap setia mengikuti perintah Tuhan, berjuang untuk janji itu, dan memperjuangkannya dengan seluruh hidupnya. Itu karena dia benar-benar beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang memberi janji pasti akan melaksanakannya. Nah, saudara, bila kita bilang kita beriman kepada Tuhan, maka kita juga percaya bahwa apabila Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti melaksanakan janjinya. Dan sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, maka kita akan berjuang. Nah, walaupun kita sendiri mungkin tidak akan menikmati penggenapan kepada janji-janji Tuhan itu sementara kita masih hidup. Berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Ya, ada waktu di mana saya bersama dengan teman-teman bercerita tentang masa depan, dan adalah beberapa kali saya dan teman, kawan-kawan bercakap tentang menanam buah-buahan. Kalau tanam buah-buahan kita masih boleh menikmati, ya. Mungkin kalau kita tanam durian hari ini dan kita masih hidup 5, 6, 7 tahun akan datang, kita masih boleh menikmatinya. Tetapi ada satu tanaman yang kadang-kadang disebut oleh kawan-kawan untuk ditanam, yaitu tanam kayu belian. Wah, ini kayu belian ini bukan 10 tahun, 20 tahun dia terus sudah boleh digunakan. Ya, memerlukan masa yang lama, mungkin 30, 40, 50 tahun kemudian baru kayu belian ini boleh diambil, ditebang dan diambil. Dan tentu sekali kita yang sudah kira mau hampir kembali kepada Tuhan ini, ya, tidak akan menikmatinya lagi, ya. 30 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, kita mungkin ibu bapak yang ada sekarang ini mungkin sudah pergi kalau Tuhan masih belum datang, ya. Nah, kalau kita tanam belian itu, kayu belian itu, bukan kita yang menikmatinya, tetapi keturunan kita, anak-anak kita, mungkin cucu kita yang akan menggunakannya. Tetapi karena di dalam hati kita berpikir tentang masa depan, kita mempersiapkan sesuatu yang baik untuk generasi akan datang, keturunan-keturunan kita, maka kita menanamnya. Kalau kita berminat, tanamlah, ya. Kita tanam supaya generasi akan datang dapat menikmatinya. Nah, saudara, itu cerita pasal kayu, cerita pasal belian, kayu belian. Mari kita berpikir tentang kehidupan rohani di hadapan Tuhan. Bagaimana kita dapat mempersiapkan kehidupan rohani untuk generasi yang akan datang? Ya, kita jangan berpikir tentang secara keseluruhan. Mari kita berpikir dulu tentang keluarga kita, garis keturunan kita, anak-anak kita, cucu kita, kemudian keturunan demi keturunan sampai kepada
generasi yang akan hidup pada waktu Tuhan Yesus turun ke dunia. Itu adalah garis keturunan kita. Tanggung jawab kita untuk mempersiapkan generasi ini menjadi generasi yang mempunyai iman yang kuat di hadapan Tuhan. Lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai orang yang ingin supaya generasi akan datang ini menjadi generasi yang beriman? Apa yang kita perlu perjuangkan hari ini? Nah, saudara, kita tidak boleh tidak berpikir tentang generasi akan datang. Karena mereka juga adalah anak-anak kita. Mereka adalah keturunan kita. Mereka adalah darah daging kita. Walaupun pada beberapa puluh tahun kalau Tuhan belum datang, sampai 100 tahun akan datang, kita sudah lama tidak ada di dunia ini. Tetapi keberadaan kita hari ini akan memberi kesan kepada keturunan kita 100 tahun yang akan datang. Memberi kesan yang besar, impak yang besar. Jadi ini yang kita perlu pikirkan. Tidak hanya berpikir tentang masa sekarang ini, tetapi berpikir tentang masa akan datang. Ya, kita harus perjuangkan iman. Kalau kita mau generasi demi generasi pada garis keturunan kita sampai 100 tahun akan datang kalau Tuhan belum datang. Kalau kita mau keturunan kita ini beriman, maka kita harus menjadikan diri kita saat ini sebagai orang yang beriman. Walaupun kita mungkin tidak menikmati hasilnya hari ini, tetapi bila kita berjuang, maka hasil itu akan menjadi warisan kepada keturunan demi keturunan di dalam keluarga kita. Jadi saudara, perjuangkan iman. Perjuangkan iman hari ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Menahan diri daripada melakukan hal-hal yang kita suka kalau hal itu salah. Bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk keselesaan kita, bukan untuk keuntungan kita, ataupun mungkin bukan untuk merugikan kita, tetapi menguntungkan generasi yang akan datang. Dan juga menguntungkan kita sendiri. Nah saudara, kita harus serius memperhatikan hal ini. Kita tidak boleh pandang sebelah mata akan generasi yang akan datang. Nah, selain itu, kalau kita membuat diri kita atau hidup bertumbuh di dalam iman kita dan membimbing anak-anak kita untuk bertumbuh di dalam iman, bayangkan kalau setiap keluarga, misal kata kalau ada 50 buah keluarga atau 70 buah keluarga di kampung ini, ya, semua adalah keluarga yang takut akan Tuhan, yang bertumbuh di dalam iman, dan menghasilkan anak-anak yang juga beriman kepada Tuhan. Kalau semuanya itu, semua kita hidup di dalam iman yang kuat, betapa kuatnya kita, betapa kuatnya gereja ini. Sebab dihuni, dianggotai oleh orang-orang yang kuat di dalam iman. Nah, ini yang kita perlu perhatikan secara serius. Ya, jangan berpikir hanya pada diri sendiri. Apa yang menguntungkan saya, apa yang merugikan saya. Harus berpikir tentang mereka yang hidup akan datang. Sebab mereka itu adalah tanggung jawab kita. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian, kisah antara Kain dan Habel. Pada waktu Kain sudah membunuh Habel, Tuhan bertanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Nah, saya percaya Tuhan tidak saja-saja tanya. Ya. Tuhan tidak hanya berbasa-basi kepada Kain. Tuhan sedang menyampaikan
maksud bahwa Kain itu bertanggung jawab kepada adiknya. Ya, saling bertanggung jawab. Ya. Jadi itulah sebabnya Tuhan bertanya, mana Habel adikmu? Tetapi Kain menjawab dengan kebodohannya berkata, apakah aku penjaga adikku? Kain melepaskan tanggung jawabnya. Nah, kalau kita berpikir seperti Kain, mungkin kita berpikir, oh anak-anak saya ini pandai-pandailah diorang hidup. Atau generasi akan datang itu, pandai-pandailah diorang hidup pada zaman diorang. Ya. Kita sedang berkata, mungkin kita sedang berkata, apakah saya adalah penjaga keturunan-keturunan saya? Nah, saudara, kita ini bertanggung jawab kepada ahli keluarga kita yang ada sekarang, dan juga bertanggung jawab kepada keturunan demi keturunan di dalam garis keluarga kita. Nah, yang keempat, beriman berarti percaya, tetap percaya Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun keadaan yang sukar. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sepanjang pembacaan ini dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40, kita dapat membaca bahwa beberapa orang itu mengalami penderitaan, mengalami siksaan, mengalami penganiayaan, bahkan sampai dibunuh, namun mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap beriman kepada Tuhan. Nah, ini memberi kita pelajaran bahwa iman juga bercakap tentang mempercayai Tuhan Yesus walaupun menderita. Ya, tidak hanya percaya kepada Tuhan, tidak hanya berharap Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat. Iman itu memang seperti itu. Percaya bahwa Allah ada. Walaupun tidak melihat Allah, tetap percaya. Dan iman juga bercakap tentang melakukan hal-hal yang mukjizat, melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan tetapi iman juga bercakap tentang tetap percaya Tuhan walaupun menderita. Nah, ini yang sukar sekali untuk kita hidupi, ya. Kalau kita bilang percaya bahwa Allah melakukan mukjizat, nah ini hal yang populer, ya. Bila kita bercakap tentang iman, ya, seringkali kita berpikir tentang perkara mustahil dapat terjadi, perkara luar biasa boleh berlaku, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Allah boleh memberkati secara luar biasa. Betul, saudara, iman bercakap tentang itu semua. Tetapi yang keempat ini juga merupakan maksud dari atau makna dari iman, yaitu percaya Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan walaupun dalam keadaan yang menderita. Ya, tidak berubah setia
walaupun seakan-akan Tuhan tidak menolong. Ada waktunya saudara kita mengalami keadaan yang sukar, tetapi kita sudah berdoa, banyak kali kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi seakan-akan tidak ada pertolongan yang dari Tuhan. Itu berarti bahwa beriman juga adalah setia kepada Tuhan, walaupun menderita dan seakan-akan tidak ada pertolongan yang dari Tuhan. Kita masih ingat kisah Yesus di taman di mana? Pada waktu dia pergi ke satu tempat untuk berdoa beberapa waktu sebelum dia disalibkan. Pada waktu itu dia berdoa supaya kalau boleh penderitaan itu akan berlalu darinya. Tetapi kita sendiri tahu bahwa penderitaan itu tidak berlalu. Yesus alami juga penderitaan itu. Apakah Yesus tidak berdoa sungguh-sungguh? Dia berdoa sungguh-sungguh. Sehingga Alkitab berkata bahwa peluhnya menitis seperti darah. Ya, itu berarti dia betul-betul berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Apakah Yesus tidak punya iman? Yesus punya iman. Dia sungguh-sungguh percaya bahwa Allah dapat mengambil penderitaan itu darinya dan dia tidak mengalami penderitaan itu. Tetapi saudara, penderitaan itu tetap dia alami. Apakah Yesus berubah setia? Yesus tidak berubah setia. Dia tetap berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan. Walaupun dia tahu bahwa dia akan menderita, bahkan akan mati dibunuh. Yesus tidak bersungut-sungut. Ya, malah di dalam doa Yesus berkata, "Tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu." Itu adalah iman yang benar, saudara. Iman bukan sekadar, wah percaya Tuhan melakukan mujizat. Tetapi iman juga berkata, tetap percaya Tuhan, walaupun menderita dan seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan. Tetap berada, berdiri, berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan. Berjuang bermotivasikan upah surgawi, ya, bukan kesenangan sekarang yang hanya sementara. Ramai kita berjuang, berdoa, bermati-matian untuk kesenangan sekarang ini. Tuhan sembuhkan saya dari penyakit ini, Tuhan berkati saya, Tuhan inilah dan itulah. Itu tidak salah saudara, itu betul juga. Silakan berdoa, silakan minta kesembuhan dari Tuhan karena Tuhan pasti dapat menyembuhkan. Silakan minta Tuhan memberkati karena Tuhan punya banyak berkat, berlimpah-limpah berkat. Tidak habis-habis berkat yang dari Tuhan itu, dia dapat memberkati kita. Mintalah berkat dari Tuhan, itu tidak salah. Tetapi satu hal yang saya ingin peringatkan pada hari ini bahwa apabila kita berdoa beriman kepada Tuhan, menderita, jangan tolak untuk menderita kalau itu diperlukan atau diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, bila hal itu berlaku, tidak seharusnya ada sungutan kepada Tuhan. Nah, seringkali manusia itu begitu. Bila sudah mengalami satu masalah, sudah berdoa kepada Tuhan, berpuasa lagi, tetapi tidak ada pertolongan yang dari Tuhan, seakan-akan tiada pertolongan dari Tuhan. Nah, mulailah putus asa. Mulailah hilang kesabaran. Mulailah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dan bersungut-sungut. Saya pernah mendengar satu cerita. Ada seorang yang sakit, sudah lama sakit. Saya kurang pasti berapa lamalah sakit. Ya sudah berdoa. Dia seorang Kristen. Sudah berdoa minta kesembuhan yang dari Tuhan. Tetapi tidak sembuh-sembuh.
Akhirnya dia berkeputusan untuk berobat secara dengan bomo, ya, berobat dengan bomo. Dia pergi ke seorang bomo, kemudian bomo itu bilang, ada ini obat, dan ini obat pasti dapat menyembuhkan. Tapi engkau tidak boleh makan ini obat, sebab kau orang Kristen. Kecuali kalau kau keluar dulu dari Kristen sementara waktu, sementara kau makan ini obat, dan bila kau sudah sembuh, balik Kristen lagi. Wah. Lalu orang yang sakit ini bilang, oke, saya akan ambil obat ini, keluar dari Kristen, dan makan obat ini, sudah sembuh, balik lagi. Kamu tahu apa yang jadi? Sementara dia sudah keluar dari Kristen itu, sedang dia makan obat itu, dia meninggal. Dan yang sedihnya, saudara, adalah dia meninggal di luar Yesus Kristus. Saya yakin, kalau dia tidak berobat secara bomoh pun, dia pasti akan mati juga. Tetapi kalau dia mati di dalam Kristus, maka dia mengakhiri perjuangannya dengan benar dan akan menerima kemenangan. Tinggal sedikit masa lagi dia akan menyelesaikan perjuangannya. Tinggal beberapa waktu lagi, tinggal beberapa hari lagi, maka dia akan menyelesaikan perjuangannya di bumi ini. Dan upah yang besar di surga sedang menanti. Tetapi karena dia berubah setia, karena dia begitu menderita dengan penyakitnya, dia berubah setia dan meninggalkan Yesus Kristus, meninggalkan imannya, maka dia meninggal di luar Yesus Kristus. Dan tidak akan ada upah untuk orang yang tidak setia. Nah, saudara, perjuangan kita ini sebagai orang yang beriman haruslah bermotivasikan upah surgawi, upah yang sejati, upah yang kekal, dan bukan kesenangan yang sementara. Semua kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini adalah kesenangan sementara. Kita boleh menikmatinya sejauh kesenangan itu tidak bertentangan dengan kehendak-kehendak Tuhan. Tetapi apabila kesenangan itu di luar kehendak Tuhan, maka kita harus memisahkan diri kita daripada melakukannya, mengasingkan diri, menahan diri daripada melakukannya, karena itu akan membuatkan kita bertentangan dengan rencana dan maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, saudara, sekali lagi, iman bukan hanya bercakap tentang percaya bahwa Allah itu ada, dan percaya bahwa Allah dapat melakukan perkara yang mustahil, tetapi iman juga bercakap tentang berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan tetap setia kepadanya walaupun mengalami perkara-perkara yang sukar. Iman lebih kepada hubungan pribadi dengan Tuhan dan bukan sekadar harapan akan pertolongan Tuhan. Bertumbuh dalam iman berarti bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bertumbuh beriman itu adalah lebih kepada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya mengharapkan Tuhan melakukan mujizat. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan boleh mengubah hidup kita. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan boleh menyelesaikan masalah-masalah kita. Tetapi dia lebih kepada bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa apabila kita hidup di dalam iman yang benar, maka Tuhan dengan mudah dapat membenarkan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari bersama-sama. Kami rindu Tuhan kalau dengan pembelajaran ini, iman kami bertumbuh hari demi hari. Kami dapat sungguh-sungguh mengerti
bagaimana kami dapat hidup di hadapan Tuhan sebagaimana seharusnya. Karena itu kami mau berdoa, andai kata ada hal-hal yang kami masih perlu pahami, kami masih perlu mengerti dalam hal ini, kami mohon Roh Kuduslah yang menyatakannya kepada kami, membimbing kami untuk mengerti, membimbing kami untuk memahami, dan membimbing kami untuk hidup di dalamnya. Bapa Surgawi, kami juga rindu kalau orang lain juga hidup di dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Bukan saja yang ada sekarang, tapi juga generasi garis keturunan kami, generasi demi generasi. Kami mau berdoa supaya mereka juga hidup dalam iman yang kuat di hadapan Tuhan, sehingga garis keturunan kami menjadi keturunan yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, yang percaya Tuhan, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya Engkau membuat firman-Mu ini sungguh-sungguh meresap dalam jiwa kami, bahkan seluruh hidup kami, sehingga hidup kami berjalan seturut dengannya. Nama Tuhan ditinggikan dan menjadi berkat untuk kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara karena setia mendengarkan, menonton video ini. Kalau saudara merasa diberkati, boleh kongsikan kepada teman-teman supaya mereka juga menikmati berkat bersama-sama dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.